Ini benar-benar permainan petak umpet dengan penyamaran ekstrim yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Berbagai ide gila dan trik top level muncul tanpa henti. 4 pemuda nekat melakukan segala cara untuk menghindari kejaran seorang pemburu bayaran. Demi meningkatkan tingkat kesulitan permainan, mereka bahkan sengaja mengundang seorang pemburu bayaran sungguhan. Begitu permainan dimulai, sang pemburu akan menggunakan segala kemampuannya untuk menyeret mereka keluar. Kalau tertangkap, nasib mereka sungguh tragis. Aturannya sederhana, jika pemburu berhasil menemukan semua orang dalam waktu yang ditentukan, ia akan memenangkan hadiah $10.000. Waktu terus berjalan, para peserta langsung berpencar mencari tempat persembunyian. Xiao Shuai berlari menuju kolam renang. Ia berencana melumuri tubuhnya dengan cat biru lalu berendam di air. Namun Xiao Pang yang lewat menertawakan kebodohannya. Hei, kau tidak tahu kalau cat akan luntur kalau lama terendam air. Xiao Shuai pun panik. Ia berlari tanpa arah sampai melihat tumpukan labu. Seketika ia mendapat ide, menyamarkan kepalanya menjadi labu, lalu bersembunyi di antara tumpukan itu. Ia pun langsung menelepon make-up artis Hollywood. Dengan dorongan uang, sang make-up artis cepat datang. Hanya dengan beberapa langkah, Xiao Shuai benar-benar berubah menjadi sebuah labu. Setelah itu, ia hanya perlu menata labu-labu di atas meja, dan menjadi labu paling tampan di antara semuanya. Sementara itu, Xiao Pang yang panik berlari ke toilet. Ia sempat berniat bersembunyi di bawah kloset, tapi membayangkan kalau pemburu tiba-tiba sakit perut, dirinya pasti celaka. Akhirnya ia kabur ke halaman, menggali tanah, dan berniat mengubur dirinya hidup-hidup. Dengan keterampilan tangannya, ia membuat topeng rumput lalu berbaring di liang yang ia gali sendiri. Ditutup dengan kertas hijau, hampir mustahil terlihat, asal ia tak bersuara. Si pemalas dalang hanya berdiri di pojokan tembok, berharap menyatu dengan dinding. Namun Xiao Shuai mengingatkannya, pemburu paling suka menghancurkan tembok. Kalau mau selamat, cari tempat lain. Dalang pun masuk ruang tamu dan melihat balok busa warna-warni. Ia segera dapat ide, menyamar sebagai salah satunya. Dengan bantuan makeup artis, wajahnya diwarnai, lalu ia berbaring di antara balok busa, bahkan memasang papan bertuliskan, semua ini hanya busa, untuk mengecoh. Xiao Mei, gadis tim mereka, melihat daun maple bertebaran di tanah. Ia segera mendapat ide untuk membuat mantel kamuflase dari daun-daun itu. Begitu ia berbaring, bahkan 3 rekannya pun tak menyadari keberadaannya. Sebelum permainan dimulai, mereka juga menyiapkan berbagai jebakan untuk mengecoh pemburu. Sang pemburu bayaran pun sudah siap siaga. Tanpa basa-basi, ia langsung membalik meja, melempar sofa hingga terpental, mengacak-acak ruang tamu. Melihat balok busa warna-warni, ia pun melempar beberapa, sambil menggeram bahwa ia pasti akan menemukan mereka semua. Di dapur, ia membuka microwave, hanya jebakan kosong. Amarahnya memuncak, ia mengobrak-abrik semua perabot, bahkan melibas konsol game hingga hancur, dan menghantam lukisan di dinding dengan palu besar. Di luar, Xiao Shuai yang menyamar jadi labu hampir celaka ketika pemburu mulai menghancurkan labu satu persatu dengan palu. Beruntung ia tetap diam, sehingga lolos. Di kolam renang, pemburu menyelam, tapi hanya menemukan manekin jebakan. Saking kesalnya, manekin itu langsung dihancurkan. Ketika melewati halaman, ia tak sengaja mendengar suara bersin. Itu datang dari Xiao Pang yang terkubur di tanah, hidungnya kemasukan pasir. Pemburu heran, mana mungkin ada rumput bersin. Lalu ia memasang paku di sepatunya, menginjak tanah dengan pola rapat seperti menyapu ranjau. Jantung Xiao Pang hampir copot,